Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi barakatihi tanzilu rahmat wa bi karamatihi tughfaruz zalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahibul bait, Bapak Anggoro beserta keluarga yang kita hormati dan sama-sama kita cintai, juga kepada Ustadz kita, Ustadz Budi, pimpinan Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kepada ibu-ibu dari keluarga besar Geraha Cinere ya Bu ya. Dan tentunya tim semua kru Nurul Qalbi yang dirahmati Allah dan saya cintai. Segala puji milik Allah yang atas segala nikmatnya semua kebaikan disempurnakan, dan atas keberkahannya rahmat diturunkan, dan atas kemuliaannya semua dosa-dosa diampunkan. Salawat teriring salam kita aturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam beramal soleh hingga yaumil qiyamah. Kehormatan kepada saya, alhamdulillah kalau nggak salah di Nurul Qalbi kali kedua ya, saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, ikhwan akhwat, teman-teman semua, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Apa kabar semuanya? Nah, kompaknya boleh, tapi jawabannya perlu pakai yel-yel dan gerakan tangan. Ya, sambil bilang alhamdulillah, tangan kanannya diangkat, alhamdulillah. Terus luar biasa tangan kiri diangkat, baru Allah Akbar tangan kanan diangkat. Bisa? Coba. Bapak Ibu ikhwan akhwat, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Wah, semangat luar biasa. Dan tentunya yang online semua ya, tadi belum sempat saya sapa. Di sana saya semua, Bapak Ibu? Oh iya, sehat semua. Tapi suaranya kedengaran di sini ya, apa takut storing ya? Insya Allah ada suaranya semua. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik buat kita, yakni di ujung ketidakpastian selalu ada harapan. Temanya sangat menarik. Saya ingin mengawali dengan sebuah kalimat Bapak Ibu, ikhwan akhwat, bahwasannya dalam kehidupan ini memang kita sering dihadapkan dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita juga tidak tahu kapan kelapangan berubah menjadi kesempitan. Kapan sehat berubah menjadi sakit. Kita juga tidak pernah tahu kapan yang namanya tangis berubah menjadi tawa yang penuh dengan bahagia. Tapi bagi kita orang beriman, kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Yakni harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kita bergantung kepada Allah di dalam kehidupan ini, makanya ada surah disebut dengan Al-Ikhlas. Di sana ada sebutan Allahus Samad. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, Allah tempat bergantung. Nah, bagi kita orang-orang beriman, sepanjang kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa menghadapi jalan kehidupan.
Kenapa? Karena yang pertama nih alasannya ya, kenapa kita tidak ada alasan untuk berputus asa. Alasan tidak putus asanya apa nih begitu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan jalan keluar. Dan ini sudah ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Hafal semua? Coba yang hafal bareng-bareng baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha, lanjut. Ya, terus. Ya, luar biasa. Ya, takbir dulu. Allahu Akbar. Kadang yang lihat malah kalah ya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang sedang dihadapinya. Kemudian apalagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kan? Tadi kita datang ke sini, udah nyangka belum bakal terlambat makanannya? Udah deg-degan belum? Rada deg-degan. Aduh, ini sebenarnya datang nggak ya makanannya, mau nanya nggak enak ya kan? Nggak nanya perutnya nggak gimana. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, Allah datangkan tuh makanannya. Sampai di sini luar biasa apa luar dalam? Luar biasa. Takbir lagi ya, Allahu Akbar. Nah, jalan keluar itu seringkali datang dari arah yang tidak kita bayangkan. Allah mungkin tidak merubah keadaan, tetapi Allah bisa meneguhkan hati kita untuk menghadapi keadaan. Sehingga dengan keteguhan hati inilah kita bisa mengatasi keadaan yang sedang terjadi di dalam diri kita. Maka ada istilah seperti ini, kalau Allah tidak membukakan gerbang, dipastikan Allah membukakan jendela. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Sampai di sini artinya akan selalu ada jalan keluar, ya kan? Coba Bapak Ibu lagi mau jalan nih, begitu buka dompet ternyata dompetnya kosong, tidak ada isinya. Nah, sering. Pertanyaannya, getaran apa yang terbetik dalam pikiran kita? Kalau boleh diucapkan, ucapan apa kira-kira yang akan keluar dari lisan kita? Ya, kosong, ya nggak ada order. Begitu ya. Nah, sebagai orang beriman bagaimana nih? Begitu. Menghadapi kondisi yang buntu, mau jalan, mepet, lagi ada order, buru-buru, bener apa leres? Leres, ya kan? Buka dompet kosong. Ucapan orang beriman, afirmasi yang keluar dari lisannya pertama adalah Subhanallah. Apa arti Subhanallah? Titik, itu doang. Ada lanjutannya. Maha suci Allah dari segala apa yang aku sangkakan. Ingat ini, ya. Jadi Subhanallah itu tidak hanya dimaknai Maha suci Allah. Iya, tapi dalam konteks dompet kosong apa, ya kan? Apalagi ini, gitu kan? Jangan sampai dompet kosong kemudian, ya Allah, dosa apa saya? Ya Allah, di mana itu duit, ya kan? Jangan sampai kayak penyanyi Tarling Cirebon. Pernah dengar Tarling Cirebon? Pernah. Pusing, wonten pusing. Pusingnya wong sing wis orang duwe duit kang diluru, nanti pusing pikiran nih. Pertanyaannya, dalam hidup ini Tuhan kita Allah apa duit? Ayat benar. Kalau dompet kosong nggak ada duit, lebih tenang menyebut asma Allah atau tenang megang duit? Dua-duanya. Nah, makanya biar dua-duanya jalan, bagaimana nih? Dompet kosong, pikiran kita jadi buntu. Gimana nih mau jalan? Maka ucapan yang harus keluar pertama dari lisan kita adalah
Subhanallah, Maha suci Allah dari segala apa yang aku sangkakan. Kita mau berprasangka buruk tadinya kan? Wah, gagal jalan nih, duitnya nggak ada nih. Jangan duit dulu yang dipanggil, tapi yang dipanggil siapa? Allah. Bahkan dengan kesucian asmanya, Subhanallah, Maha suci Allah dari segala apa yang aku sangkakan. Nah, terus bagaimana agar jalan keluar? Nanti ada ucapan apa lagi yang harus kita hadirkan? Yang tidak tahu tolong tengok kanan sekali, tengok kiri sekali. 1, 2, 3. Nah, oh memang nggak tahu ya. Nah, ini kalimat afirmasinya nih. Setelah subhanallah, afirmasinya adalah proses pengisian penuhnya sedang berlangsung. Gampang apa mudah? Langsung terjadi apa enggak? Enggak, kan proses. Nah, di sini ada proses, jangan lupa. Kita merasa buntu, tapi dengan subhanallah, proses pengisiannya sedang berlangsung. Apalagi yang harus saya lakukan? Siap-siap aja jalan. Nah, ketika kita bersiap jalan, hati kita berharap akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluar rumah. Apalagi keluar rumah dengan pedenya, pakai kacamata hitam, tongkat langsung disodorin, plotak begitu ya. Tahu-tahu di depannya ada motor berhenti, Pak mau kemana? Nah, kita bilang apa? Mau ngaji. Bisa jadi orang ini akan bilang, di daerah mana? Saya anter yuk. Tuh, yang namanya rizki selalu duit apa bisa selain duit? Berarti Tuhan kita Allah apa duit? Lebih tentram menyebut asma Allah apa genggam duit? Masih dua-duanya baik. Allah bisa menyelamatkan kita. Ingat ini, Allah bisa menyelamatkan kita. Tapi duit menyempurnakan kelancaran amalan kita. Benar apa leres? Berarti yang dipanggil duit dulu apa Allah dulu? Takbir, Allah Akbar. Nah, berbicara tentang kebuntuan di masa Bani Israel juga ada kisah yang sangat menarik. Kisah ini masyhur, para ulama menceritakan berdasarkan kabar dari Rasulullah SAW. Di masa Bani Israel ada 3 pemuda soleh nih. Mereka sedang berjalan di tepian hutan. Tiba-tiba turun hujan lebat. Ketiganya berlari mencari tempat perlindungan. Begitu mendapatkan gua, mereka masuk. Tidak lama mereka masuk gua, petir menyambar. Yang kesambar batu besar di depan gua. Batunya gelinding, gluduk, nutupin pintu gua. Udah didorong-dorong nih, nggak bergeser, tenaganya nggak kuat karena batunya terlalu besar. Nah, apa yang dilakukan oleh ketiga pemuda ini, ya kan? Dengan tangan kosong mau nyakarin dinding gua yang terbuat dari batu juga nggak mungkin. Akhirnya mereka duduk nih bertiga. Kemudian bermusyawarah, yuk kita coba bermuhasabah, kita evaluasi tentang amalan-amalan kita. Siapa di antara kita yang punya amalan-amalan terbaik, yuk kita berdoa kepada Allah, ajukan sebagai proposal dari kebaikan kita ini, memohon pertolongan Allah. Sebab dengan tenaga kita sudah tidak mungkin untuk mendorong batu ini bergeser supaya pintunya terbuka. Maka satu persatu mereka berdoa. Orang pertama berdoa, yang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Yang pertama, ya Allah ya Rob, saya punya orang tua. Saya biasa memerah susu di malam hari, pakai batok, kemudian saya serahkan kepada kedua orang tua saya. Terkadang saya mendahulukan mereka dibanding anak-anak saya. Suatu malam saya pulang terlambat. Saya bawa susu sebatok, ternyata bapak ibu saya sudah dalam keadaan tidur karena kelelahan. Sementara anak saya nangis minta susu.
Saya nggak berani memberikan kepada anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya meminumnya. Maka saya tahan susu itu. Sampai kemudian anak saya pun tertidur. Dan susu itu akhirnya tidak terminum sampai pagi hari. Ya Allah, ya Rob, jika perbuatanku ini termasuk perbuatan baik karena berbakti kepada kedua orang tua, tolong bukalah batu yang menutup pintu gua ini. Nah, batunya bergeser sedikit, tapi baru kelihatan cahaya doang. Baru tangan yang bisa melampai. Coba lampian tangannya mana? Angkat semua tangannya. Ya, letakkan ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya mana? Iya, bilang, ayo bangun, 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 bangun. Kagak Pak Ustadz, gua melek. Salah. Kirain ngantuk. Masih seger semua? Masih. Takbir, Allah Akbar. Allah. Oke. Nah, kemudian orang kedua juga berdoa, ya Allah, ya Rob, saya punya bujang. Zaman dulu bujang itu budak, maksudnya pembantu kalau hari ini. Iya, dia kerja sama saya memelihara domba, tapi suatu masa dia pergi dan belum sempat mengambil upah dombanya yang sepasang itu. Meskipun demikian, domba-dombanya tetap saya pelihara sehingga mereka beranak pinak. Suatu masa setelah bertahun berlalu, dia datang. Begitu datang dia cuma bilang, Tuan, saya datang mau ambil domba saya. Saya ajaklah dia ke tempat di mana domba-domba yang banyak itu berkumpul dan saya katakan, tuh lihat sejauh mata memandang, itulah domba kamu. Karena kamu dulu meninggalkan sepasang, sekarang beranak pinak. Silahkan kamu ambil. Kalau dalam bahasa Betawinya, itu bocah songong, diambil KB kagak nyisain buat buah. Dibawa semua. Dan dia bilang makasih. Ini bujang songong apa sopan? Songong. Kalau kita kebanyakan songong apa kagak lihat? Iya kagak lihat, jangan dibilang songong ya. Kalau dibilang dia mah songong kalau lewat kagak bilang lah, memang kagak lihat songong gimana ya. Harusnya yang melek yang nyapa duluan ya. Iya, yang melek kadang suka jaim dan sok gengsi gitu kan. Sementara kita menyapa gimana nyapanya ya. Iya, makanya dulu saya kalau ketemu Om Pepeng tuh, Pepeng dekat rumah, dia nggak ngeliat, sering saya sapa, oh mau kemana? Pak Ustadz, ini mau ke depan, Pak Ustadz mau mijit gitu. Ya beliau udah almarhum. Nah, orang ini bilang, ya Allah ya Rob, jika perbuatan saya memelihara sepasang domba bujang saya, sampai beranak pinak dan tak seekor pun saya ambil ketika dia mengambilnya, dan dia bawa semua, itu adalah kebaikan di sisimu. Hamba mohon ya Allah, bukakanlah batu yang menutup pintu gua ini. Batunya bergerak, bukan rekeket, itu mah belalang. Grek gitu. Coba ulang lagi. Iya begitu suaranya, grek dikit. Nah, ternyata baru cukup untuk kepala doang yang nongol, badan belum bisa. Nah, makanya orang ketiga berdoa. Mereka nggak putus asa nih, masih minta lagi, ya Allah, ya Rob, saya punya sepupu perempuan yang cantik jelita. Setiap memandangnya, saya rasa tergoda. Sampai di sini melek penting apa bahaya? Jadi untuk melek apa kagak deh? Iya mau dong. Nah, kata dia nih, suatu hari saya berkeinginan kepadanya, tapi saya tidak berani mengatakannya. Qadarullah, di hari yang lain dia tiba-tiba datang dan berkata kepada saya, Paman, saya ada keperluan. Kiralah Paman bisa memberikan kepada saya pinjaman 100 dinar. Nah, saya pikir ini kesempatan. Pucuk dicita. Iya, kata yang mata keranjang. Nah,
Dia juga pikir begitu. Kata dia nih, Neng, sini duduk. Ini ada uang 100 dinar. Paman bisa ngasih ke kamu, tapi kamu nggak usah bayar ya. Lah kok begitu paman? Karena paman naksir kamu. Asal kamu mau, ya udah deh, uang ini buat kamu semua. Nah, keponakannya, sepupunya, karena dia kepepet butuh uang, dan memang pamannya ini juga cakep, dia juga mau juga. Namun begitu sang sepupu sudah bersiap-siap menyambut kedatangan sang paman, kata paman ini, tiba-tiba saya teringat Allah. Maka saya istighfar dan saya katakan astaghfirullahaladzim. Ini akhafallah rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Maka pakaian yang sudah terlepas itu saya pakai lagi dan saya serahkan pakaian dia untuk dia pakai lagi. Saya katakan nih, pegang uang 100 dinar buat kamu dan kamu pergi tinggalkan aku. Semenjak itu aku tidak mengingatnya lagi. Ya Allah ya Rob, jika perbuatanku menggagalkan kemaksiatan yang sudah diubun-ubun itu, kalau didukun-ubun bagusnya dilepas apa ditahan? Oh, dilepas. Iya, tapi pemuda ini kan takut sama Allah. Pemuda ini lepas apa nahan? Itu yang namanya jihad. Jihadun nafs. Jihad hawa nafsu, udah diubun-ubun tapi ditahan. Nah, bahasanya lebih tepatnya seperti itu. Saya ingin mengatakan dalam versi pembicaraan ini, jihad hawa nafsu. Ya Allah ya Rob, jika perbuatan saya menahan hawa nafsu dan tidak melampiaskannya, meskipun sudah diubun-ubun, itu adalah kebaikan di sisimu. Hamba mohon ya Rob, bukakanlah batu yang menghalangi pintu gua ini. Nah, baru deh batunya bergeser. Gimana suaranya? Udah meledak begitu ya, langsung gelinding dong batunya dah. Ya kira-kira begitu, lebih lebar lagi, cukup untuk badan manusia keluar. Maka ketiganya keluar dari jebakan batu besar yang menutup pintu gua. Ini semakin membuktikan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang datang dari arah yang tidak kita bayangkan. Secara logika manusia nggak mungkin batu sebesar itu akan terbuka dengan tenaga 3 orang. Dan ini yang pertama ya, bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar. Yang kedua, menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Tadi ayatnya sudah saya kutip dari surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Hafal semua? Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al wa inna ma'al. Nah, diulang sampai 2 kali. Ya, ini menjadi janji dan juga statement penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi nih, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kita perhatikan kalimatnya bersama, bukan sesudah. Ya, jadi ketika tiba kesulitan, sebenarnya bersama dengan itu ada kemudahan yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan kepada kita. Ini juga menjadi alasan kenapa kita tidak boleh berputus asa di dalam kehidupan. Ya, kita merasa dengan datangnya sesuatu yang sulit, semuanya menjadi buntu. Bahkan secara mendadak bisa jadi pikiran kita juga buntu. Bahasa kerennya deadlock, gitu ya, atau mental block, blank, ya kayak mati lampu deh, udah gelap dunia terasa. Mau ngapain lagi nih? Udah nggak bisa nih, ketutup nih jalannya nih. Kita mungkin akan merasa seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan.
Bersama dengan kesempitan ada kelapangan. Ya, itu artinya ketika ujian datang, pertolongan Allah sebenarnya bersama dengan itu juga sedang berjalan menuju kita. Kalau boleh dikatakan, begitu langkah kita terkunci dengan kesulitan, begitu. Sebenarnya dalam saat yang sama kesulitan itu adalah kunci itu sendiri untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa ketika seseorang tertimpa musibah, yang dipuji oleh Allah adalah orang yang sabar, yang ketika musibah tiba menyapanya, ucapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris shodirin, dan sampaikanlah berita gembira alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu ini milik Allah dan akan juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya kedatangan tamu mahasiswa UIN. Saya ingat banget namanya Abdul Aziz. Dia baru semester 4. Pertama datang dia dengan teman-temannya, tapi datang kali yang kedua sendirian, sedangkan dia tidak melihat. Saya tanya, Aziz, ente kesini sama siapa? Sendirian Pak Ustadz. Saya yang malah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iyalah, buat saya bingung. Kok ente bisa Aziz jalan sendirian? Kan waktu sama teman-teman saya ngapalin langkah saya Pak Ustadz. Jadi turun dari angkot saya udah ngitung 1, 2, 3, akhirnya saya sampai ke sini. Saya bilang Masya Allah Ziz, ente luar biasa. Terus dalam keadaan seperti ini, ente merasa kesulitan apa ada kemudahan? Justru saya merasa kemudahan Pak Ustadz dengan tidak melihat. Kok bisa begitu? Iya, dulu memang pertama nggak melihat saya sedih. Lah, emang awalnya ente melihat? Iya Pak Ustadz, saya sampai SMP masih bisa melihat. Pas kelas 3 mau ujian akhir, saya tiba-tiba nggak ngelihat Pak Ustadz. Itu 2 bulan saya nangis terus. Sedih saya Pak Ustadz. Kata dia begitu nih. Nangisnya kenapa Aziz? Ya kebayang lama saya kesulitan hidup ke depan Pak Ustadz kalau nggak ngelihat. Orang lihat aja kadang kita ada kesulitan, bagaimana kalau kita nggak lihat, kata dia nih. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, yang pertama, kata dia nih, guru saya, Pak Ustadz, pembimbing saya, ada juga yang tunanetra. Beliau bilang begini, jangan sedih, jangan putus asa jadi orang tunanetra. Mengapa? Kita ini perhiasan. Kok perhiasan? Coba kita jalan, banyak mata yang memandang. Coba kalau orang awas, siapa yang ngeliatin dia? Apalagi kalau tampangnya jelek, kagak ada yang nengok. Tapi kalau orang kayak kita nggak awas nih, mau kita cakep, mau kita jelek, orang tetap ngeliatin kita. Nah, karena kita perhiasan. Ngerasa nggak nih? Oh, ngerasa. Takbir dulu. Allahu Akbar. Nah, kata dia makanya begitu. Justru Pak Ustadz menurut saya, di balik kesulitan ini ada kemudahan. Begitu saya turun dari angkot, meskipun hati saya sudah ngitung, karena saya nggak awas, ada saja orang yang nyamperin saya. Ditanya mau kemana, mau ke dalam, ke tempat rumahnya Ustadz Sukeri Abdillah. Oh, emang tahu jalurnya? Tahu. Mau diantar kagak? Saya udah bisa sendiri. Nah, dia jalan tuh sendiri. Nah, duduk di situ, dia cerita. Nah, disitulah dalam kisah yang sangat singkat seperti ini, ternyata di setiap kesulitan selalu ada kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, terkait dengan ini juga ada kisah yang menarik dari tetangga saya Pondok Indah. Pernah dengar Pondok Indah? Itu perumahan elit apa alit? Apa A? Oh, A. Oh, elit. Iya, perumahan elit, perumahan orang-orang kaya. Sebut saja namanya Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani ini orang yang punya prinsip dalam berbisnis. Prinsipnya sederhana. Pertama, beliau tidak mau melayani bon kosong. Jadi kalau ada pelanggan datang,
Pak, saya borong ya. Boleh, tapi kasih saya bon kosong. Oh, nggak bisa. Begitu. Suatu hari pun begitu. Karyawannya tergopoh-gopoh. Bapak, ada nih Pak, dari lembaga mau borong. Banyak Pak, tapi minta bon kosong. Suruh cari warung lain saja. Kita nggak ngelayanin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak mau menggunakan fasilitas lembaga keuangan ribawi. Beliau nggak menyebut bunga. Kata beliau, bunga itu istilah yang diromantiskan biar kita terkecoh. Itu bukan bunga, itu riba, kata beliau. Dan riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua prinsip ini beliau pegang. Singkat cerita, buka toko di Kebayoran Lama dari tahun 77 atau 78, masuk tahun 80-an, ruko-ruko di Kebayoran Lama kebakaran. Habis semua. Nah, datang sales marketing lembaga keuangan perbankan, nawarin ke orang-orang termasuk kepada beliau. Tapi beliau dengan vulgar, dengan lugas bilang, Mas, Mbak, makasih sudah nawarin kredit, tapi maaf, saya tidak bisa menggunakan fasilitas riba. Udah nggak mau. Nah, terus dari mana dong beliau bisa membangunnya lagi? Di sini pertolongan Allah tiba. Beliau memang mengawali dagangnya di daerah Kebayoran Lama itu sebenarnya dari awal tahun 70 beliau sudah ngantau di daerah Tanah Abang. Maka kata beliau, nggak apa-apa saya kembali ngantau. Jadi ngantau lagi di Tanah Abang. Ngerti ngantau Bapak Ibu? Ngegelar. Iya, jualannya gelaran gitu, pinggir jalan. Iya, namanya ngantau. Iya, dalam istilah Minang itu begitu. Dia ngegelar lagi seperti sedia kala demi tidak menerima fasilitas ribawi. Teman-temannya rukonya udah pada dibangun, belum. Ya, karena ngumpulin dulu. Nah, setelah terkumpul, perlahan tapi pasti dibangun lagi. Apa cerita beliau? Nah, di sini nikmatnya. Seiring perjalanan waktu, bisnisnya berkembang. Maka beliau bilang, saya wawancara tahun 2008 kalau nggak salah. Beliau bilang, dari tahun 88 sampai tahun 2008 itu, kata beliau nih, beliau sudah pergi haji sebanyak 3 kali. Sudah bisa umroh sebanyak 10 kali. Dan zakat beliau untuk zakat malnya saja, kalau di rata-rata per tahun, itu yang tercatat kata beliau 150 juta rupiah. Berarti berapa tuh mal yang mendapnya? Ya, kali 40. 15 kali 4. 60. Ya kan? Itu uang yang mengendapnya aja setiap tahun tidak kurang dari 6 miliar rupiah. Itu di tahun 2008-an Masehi tempo hari. Itulah berkahnya ketika seseorang yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya tadi kalau Pak Abdul Ghani cuma 2, apa saja? Tidak melayani buat kosong. Tidak mau menggunakan begitu fasilitas keuangan ribawi. Jadi beliau betul-betul secara manusiawi mengandalkan kekuatan tangan sendiri, sementara harapannya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa seperti ini? Insya Allah. Kalau lagi gak ada makanan, kira-kira kalimatnya bagaimana? Ya, subhanallah. Terus lama amat datangnya ya, begitu? Kagak, subhanallah, proses tibanya sedang berjalan. Oke, masih ada waktu. Berapa menit lagi? 15 menit lagi, baik. Yang ketiga, jangan pernah berputus asa. Ini yang pasti nih ya. Di dalam kehidupan kita, putus asa itu berarti hukumnya haram jadinya ya. Wala ta'asu min rahillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya kenapa? Karena harapan seorang mukmin bukan karena ia melihat keadaan yang mudah. Ingat ini, ya kan? Tetapi harapannya itu lahir karena ia mengenal Rob yang maha kuasa. Kemudahan bisa berubah menjadi kesulitan, kelapangan bisa berubah menjadi kesempitan. Ya, tetapi ketika kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah la tahzan. Apa itu? Iya, jangan bersedih. Kok jangan bersedih? Emang nggak boleh sedih? Secara manusiawi boleh. Ketika kita menerima hal yang buruk, yang tidak kita sukai, menerima kesulitan, musibah, dan lain sebagainya, kita boleh sedih, tapi tidak boleh berlama-lama. Makanya susunan hurufnya dalam Lughatul Arabiyyah itu lam alif ketemu ta, yang artinya today and forever. Maksudnya kalau di sini jangan diperpanjang kesedihan itu. Makanya kalau orang ditinggal mati anggota keluarga boleh berduka berapa hari? 3 hari. Kalau kita berantem sama saudara boleh diem-dieman berapa hari? Nah, lewat dari 3 hari berdosa, haram gitu ya. Jadi mau berteman apa tidak berteman? Mau berteman, jangan mempersulit diri. Sudah ada gang lihat nggak berteman lagi, repot nanti hidup, ya kan? Tapi yang sangat disayangkan banyak yang melihat tapi suka tidak berteman. Ini lucu lagi gitu kan? Udah dikasih nikmat melek juga nggak mau berteman, rugi amat, ya kan? Kita aja yang melihat pengennya bisa melihat. Terkadang orang yang lihat sesama yang lihat malah buang muka supaya tidak melihat. Nah, ini unik apa lucu manusia ya? Iya, bahkan ngeliat kelebat bayangnya dari jauh. Yuk minggir, jangan lewat situ, ngapa? Gua kagak gresep ngeliat dia. Lalu dikasih grade kagak mau lihat. Rugi amat ya. Nah iya, kalau lagi nggak ngeliat pengennya apa? Pengennya ngelihat. Nah, kita jangan putus asa. Ketika kesulitan, musibah, berbagai macam kebuntuan kehidupan datang menghampiri kita. Ya, belum kalau kita ngomong dalam konteks yang lebih luas. Hari ini tarif listrik naik apa turun? Naik. Pajak naik apa turun? Dampaknya kontrakan naik apa dinaikin? Sembako naik apa ganti harga? Pergi haji naik apa bayar lagi? Bayar lagi. Orang uang yang lama dipakai kata buat apaan? Giliran udah tiba masanya kita suruh bayar, bilangnya ada kenaikan ya Pak Bu. Bukan kenaikan, uang kita yang kemarin hilang, kagak ada. Kita suruh bayar lagi. Di Pak Ustadz berani amat ceramahnya nyinggung-nyinggung begini. Ya karena saya korban. Iya, protes mumpung lagi ceramah ya. Itu bikin kebijakan yang benar apa? Jangan duit haji dipakai-pakai, orang mau berangkat haji suruh bayar lagi ya. Iya, kita dapat surat nih Pak Bu. Saya sama istri kan daftar dari tahun 2012. Dibilangnya berangkat 2016. 2016 kita tengok mundur 2018. 2018 kita tengok mundur 2022. 2022 pandemi. Kita tengok ngeblank kagak ada. Tiba-tiba 2024 datang surat. Lah saya lagi di Hong Kong, kata istri, Bi alhamdulillah kita berangkat tahun ini. Terus tapi Bi kita suruh nambah biaya berapa Mi? 75 juta berdua. Terus kapan nih? Seminggu lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah kita di Hong Kong juga bukan lagi bisnis ya. Nah pusing apa pusing? Jengkel apa rungsing? Kagak jengkel, jangan rungsing. Subhanallah dulu. Ya Allah, gimana ya? Kita udah senang dapat kuota, ya kan? Iya, udah dapat kursi nih berangkat. Tapi dalam seminggu nyari 75 juta berdua dari mana, ya kan? Iya. Ini putus asa apa asa diputus?
Iya, sebagai manusia masa udah bingung dah. Ya Allah, gimana ini ya Rob? Sedangkan ini kesepakatan dengan istri udah lama karena istri pengen berangkat berdua gitu kan. Dulu waktu masih muda karena keterbatasan biaya berangkat sendiri-sendiri. Saya dulu begitu berangkat, istri berangkat. Nah, kali ini udah tua, Yubi, ntar ke depan kita bareng berdua. Pengennya begitu. Saya sebagai manusia biasa, insya Allah karena beriman saya nggak putus asa sebenarnya. Tetapi kalau 75 juta dalam seminggu duitnya nggak ada gimana? Iya, sedangkan Allah bilang walai asu mirahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Udah saya diem baik. Evaluasi, muhasabah, apa yang bisa saya lakukan kali ini, ya kan? Sudah lama saya ninggalin dunia perkantoran semenjak jadi penceramah, ya kan? Udah ceramah kemana-mana keliling dunia, kagak mikir bisnis, ya kan? Waktu pandemi kembali bisnis, jualannya garam, garamnya ikan cupang. Pernah lihat? Oh belum? Iya, jangan lihat, ntar ikut sedih. Saya panggul tuh 50 kilo, ya kan? Dan masuk lepas pandemi, kita lagi mau baru ceramah lagi, harus keluar uang 75 juta. Tapi saya mikir lagi, kan kemarin-kemarin saya jadi tour leader, jadi pembimbing. Akhirnya saya memberanikan diri, tanya sama teman yang punya bimbingan haji. Alasan saya cuma gini, di situ lagi butuh pembimbing sama tenaga kesehatan enggak? Kata teman, Masya Allah Pak Ustadz, qadarullah, baru juga kami tutup kesempatannya seminggu yang lalu. Kenapa Pak Ustadz? Kata dia. Saya ceritalah, ya kan, istri saya kan tenaga medis, saya kan bisa bimbing, barangkali bisa ikut, kebetulan saya udah dapat kuota kok. Ya kan, tinggal berangkat doang dong? Iya. Mungkin, nah inilah mungkin menurut manusia, tapi menurut Allah ini kehendak Allah. Allah lembutkan hati yang bersangkutan. Kata dia gini, maaf deh Pak Ustadz, kayaknya istri saya punya emas. Ntar coba saya bicara ya Pak Ustadz, siapa tahu emasnya bisa Pak Ustadz pakai dulu untuk bayar haji. Tapi nanti bulan November Pak Ustadz pulangin emas lagi ya buat mantu soalnya. Coba Pak Bu, hati yang nyaris putus asa kini, jadi istilahnya hati yang dulu redup sekarang bersemi kembali. Ya, kalau bersandar pada Allah selalu ada tumbuhan baru, jangan khawatir gitu ya. Ibarat sebatang pohon, ketika pucuknya dipetik, jegrek, pohon kelihatan mati, buntu, ya kan? Tapi karena yang pemiliknya yakin gitu kan, bahwa ada pertolongan Allah kemudian dia pelihara, akhirnya yang tadinya sudah putus di sampingnya tumbuh tunas baru. Nah, harapan juga begitu. Karena kita yakin sama Allah, kita muhasabah keterampilan kita apa, ya kan? Memberanikan diri nanya, tapi memang udah nggak ada kesempatan. Nah, disinilah kalimat yang di atas tadi berlaku. Ketika Allah tidak membuka gerbang, Allah pasti membuka jendela. Alhamdulillah dipinjemin emas. Sampai di sini tolong dikasih garis bawah hitam. Jangan tanya, Pak Ustadz, Mang boleh pergi haji pakai utang? Jawabannya kagak. Siapa yang mengutang? Syariat melarang. Gue juga kagak mau, ya kan? Saya maunya jual tenaga malah. Tapi memang adanya itu gimana? Kepikiran juga kalau nggak berangkat, ntar istri juga nggak berangkat. Istri juga udah pasrah. Udah Debbie, mungkin belum rezeki kita berangkat berdua tahun ini. Tapi tahun depan kita makin aki-aki ini, ntar kita tunuk-tunuk berdua di sana. Ya memang Allah memberikan pertolongan. Berangkat. Lah bayarnya dari mana? Nah di sini lagi kita mikir, kita punya aset yang di sono. Kita jual aja ya Mi. Kita jual rumah. Buat apa? Bayar utang. Utang apa tadi? Utang haji. Emang itu rumah udah lama mau dijual, dilalang gak laku-laku. Nah, kenapa kita berani pinjam emas? Karena kita memang sedang proses jual rumah. Jadi kalau punya rumah mau dijual apa kagak nih? Oh, kagak. Kalau cuma satu-satunya jangan ya. Iya, tapi daripada nganggur kagak ada yang nempatin.
Dikontrakin. Iya benar, takbir dulu. Allah Akbar. Sampai di sini gak ada yang namanya Allah betul-betul membiarkan hambanya dalam kesulitan. Setuju? Allah tidak akan pernah benar-benar membiarkan hambanya dalam keadaan seorang diri. Betul? Allah tidak mungkin membiarkan kita dalam kesengsaraan, karena sudah menjadi janjinya bahwa kita sebagai makhluknya yang menjadi khalifah di bumi ini akan digaransi kebutuhan kita dicukupi oleh Allah sebagai Rabb. Apa itu Rabb? Rabb itu artinya adalah pencipta, pemilik, pemelihara. Dan Allah sudah pernah meminta kita untuk berbaiat waktu masih di alam arwah. Ini juga sisi yang harus kita perhatikan, jangan sampai putus asa. Karena kita udah pernah MOU. Dulu waktu di alam arwah, Allah nanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Aku menciptakanmu, aku mencukupi segala kebutuhan-kebutuhanmu, aku pasti akan membackup kamu. Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Ya Allah, aku terima MOU ini. Aku berjanji, aku bersumpah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah penjamin hidup dan kehidupanku. Betul apa Laras? Betul. Jadi nggak mungkin Allah menterlantarkan kita. Penutup kisah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak Abu Bakar juga untuk tidak berputus asa, yakni ketika beliau mau hijrah, dalam strategi keselamatannya beliau bersembunyi di Gua Thur. Udah ikhtiar bersembunyi. Bekas tapak kaki beliau dengan Abu Bakar juga sudah dihapus oleh putri Abu Bakar. Siapa namanya, Hafsah apa siapa? Ya kan? Sudah disapu, dan bekas sapuannya bahkan ditiban dengan kaki-kaki kambing, kan begitu ya? Supaya jejaknya hilang. Udah ikhtiar maksimal nih. Gak lama kemudian, dari jarak yang jauh terdengar ringkikan kuda. Makin dekat ke bibir mulut gua. Abu Bakar deg-degan. Masya Allah nih orang. Wah, turun dari kendaraan. Nah, udah turun dari kendaraan dengan santainya, algojoknya Abu Jahal ini berjalan seakan-akan mendekati pintu gua. Abu Bakar makin takut. Apa yang dilakukan orang itu? Kencing dari sana. Nah, Abu Bakar mepet ke Rasulullah dan berbisik, ya Rasulullah, kalau dia melirikan ekor matanya dikit aja pasti melihat kita. Apa kata Rasulullah? La tazan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Betul juga. Dalam proses durasi orang buang air kencing, orang kencing durasinya berapa jam? Oh, nggak ada jam-jaman. Berapa menit orang kencing? Anggap 3 menit deh ya. Lama apa lama? Nggak terlalu lama. Coba pertolongan Allah datang di tengah kebuntuan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengerahkan tentara-tentaranya yang ada di muka bumi. Pertama, pasukan lumut. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lumut bertumbuh mulai dari dinding luar sampai ke mulut gua, sampai ke dalam gua, tumbuh. Logikanya, tanah gersang apalagi batu kering kerontang itu, lumut nggak tumbuh, karena lumut hanya tumbuh di udara yang teduh atau tempat yang lembab, kan begitu. Tapi dia tumbuh. Yang kedua, Allah perintahkan tentara laba-laba. Untuk apa? Membuat sarang, yang sarangnya itu menutup pintu gua, karena memang pintunya kecil, hanya sejarak orang jongkok saja. Itu langsung bergerak, prok, 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 prok. Jadi. Dan satu lagi,
Allah perintahkan sepasang merpati membuat sarang. Setelah selesai membuat sarang, merpati betina bertelur. Nah, bukan hanya bertelur, tapi dia juga mengeram. Di sampingnya sang pejantan menghibur. Coba, sehingga algojonya Abu Jahal selesai buang air kencing, begitu nengok ke mulut gua, pikirannya cuma satu, kosong nih gua, gak ada orang, gak ada siapapun. Kenapa? Lumut masih rapi, sarang laba-laba masih utuh, merpati nongkrong. Merpati itu takut sama orang, kan begitu bahasanya, tapi dia ada di situ. Makanya kata orang ini kepada Abu Lahab, ayo, gak ada, kita pergi aja dari sini. Coba tuh, balik kanan mereka pergi. Rasulullah dan Abu Bakar terselamatkan dan bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam dada-dada beliau tidak ada rasa putus asa. Kenapa? Putus asa adalah dosa, ya. Jadi nggak halal putus asa itu. Kita harus senantiasa yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali Bapak Ibu ikhwan akhwat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada antum, ya. Saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Luar biasa ilmu yang disampaikan kepada kita, membuat kita harus yakin kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada kesulitan, bersama itu ada kemudahan. Baik, mungkin sebelum nanti ditutup dengan doa dari guru kita Ustaz Ferry, mungkin ada waktu sekitar 15 menit yang mau bertanya, dipersilakan baik terkait materi yang disampaikan atau terkait kehidupan di jalan sehari-hari. Ya, baik yang di Zoom maupun di sini. Dari Zoom dulu ya, kita coba. Yang di Zoom silakan, yang mau bertanya dipersilakan. Ya, sembari ini mungkin sembari menunggu ya, yang offline dulu ya, di sini dulu ya. Ya, silakan perkenalkan dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmat asal Majalengka dari LG 4 Cinere, Depok. Masya Allah. Ustaz, kami selaku warga tunanetra itu kan sering mendapatkan undangan pengajian yang waktunya itu kadang-kadang untuk bisa apa ya, melaksanakan sholat atau susahnya waktunya udah jam 3 baru diundang ya. Terus saya sendiri punya punya inisiatif. Jadi sholat asarnya itu sebelum berangkat di sholat dulu ya didahulukan ya itu ya. Kira-kira langkah seperti itu boleh nggak? Makanya untuk syarat kan mungkin barangkali kurang kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Oke. Baik, ini pertanyaannya luar biasa ya Bapak ya. Bagus banget. Kalau merujuk kepada fiqih tentang sholat jamak dan atau qashar, tetap kita merujuk pada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa sholat jamak itu hanya boleh dilakukan untuk beberapa hal, keadaan dan kejadian. Pertama, kalau kita safar yang jaraknya tidak kurang dari 80 km, ini dulu nih ya. Yang kedua, sholat jamak atau qashar itu boleh dilakukan kalau kita dalam keadaan sakit parah yang tidak memungkinkan kita bisa menjaga waktu. Yang ketiga, jika terjadi hujan yang sangat lebat diiringi dengan angin yang kencang, itu sholat boleh dijamak tuh atau di qashar. Kemudian apalagi ketika kita seseorang sedang berhajatan, jadi orang hajatan itu boleh menjamak sholat. Di luar itu ulama tidak memberikan rekomendasi.
Meskipun belakangan ada pendapat dari Ustadz Yusuf Kordowi bahwa khusus untuk polisi lalu lintas yang bertugas di ba'da asar sampai isya, maka dia boleh menjamak sholat maghribnya ke isya karena nanggung. Bayangkan itu polisi ngatur lalu lintas, pas maghrib dia pergi, makin total nggak maksudnya tuh. Nah gitu Pak ya. Dan merujuk pada kisah Abdullah bin Umi Maktum yang senantiasa rajin pergi ke masjid, tanda kutip, tidak ada rukhsah gitu bahasanya ya. Bahkan sholat subuh beliau pun tetap di masjid. Itu artinya apa? Kalau ada undangan nanggung bagaimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, kita sholat di lokasi aja Pak. Berangkatnya lebih awal, izin sama pihak pengundang, bahasanya gitu, atau sahibul hajat. Nanti saya bantu ya ketika waktu sholat tiba biar saya bisa sholat asarnya di situ. Jadi seperti itu Pak siasatnya ya. Kalau yang tadi memang tidak memenuhi syarat, khawatir nanti yang nggak sah, jadi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk asarnya. Gitu Pak ya. Baik. Padahal yang lain ada lagi? Ya, silakan. Terlalu deket itu ya. Atau itu diputar dulu? Enggak. Mas, HP-nya Mas. Jadi buka coba. Ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mic-nya Mas, mic-nya dekatin. Story. Mic-nya dekatin aja mic-nya. Storing, Oh iya. Is. Handphone aja. Mas, di Zoom-nya, Zoom kita buka. Mas, Zoom-nya handphone-nya sampai. Sudah. Antum nangkep gak Hi? Minta diulang deh. Sebentar ya, Mas Harun ya, sebentar. Suaranya kurang jelas ini. Ada kesalahan teknis. Bentar. Nanti mau dibantu diulangi lagi ya. Nah, sebentar ya, coba. Coba diulang lagi. Ya, boleh silakan diulangi lagi, Mas Harun perkenalkan. Nah ini berkaitan dengan Antum yang suka. Nah jadi misalkan saya ini mau melaksanakan sholat doa, itu makmum juga diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Nah kalau misalkan makmum juga, nah itu pas bacanya pas berbarengan tahu setelah kita baca Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihah Ustaz. Oh iya. Taibahe. Ya, Mas siapa tadi? Harun tadi. Sahrun. Arun. Ya udah, oke. Cirebon. Oke, antum off dulu. Oke. Ya, Mas Arun dari Cirebon. Ini juga pertanyaannya luar biasa banget ya. Ketika kita sholat berjamaah, ya kan? Imam membaca suratul Fatihah, apakah kita wajib membaca suratul Fatihah? Kembali bicara ke kaidah fikih tentang rukun sholat. Fatihah adalah rukun sholat, nggak boleh ditinggalkan. Nah, cuman ini kejadiannya adalah sholat berjamaah. Apakah makmum juga wajib? Nah, bahasanya secara rukun meskipun makmum juga wajib baca suratul Fatihah. Tapi ingat, karena kita makmum harus ikut imam. Nah, yang namanya ikut imam bisa jadi dua, bisa bacaannya, bisa juga gerakannya. Jadi, ketika kita bermakmum dari awal nih, takbiratul ihram bareng Allahu Akbar, bukan bareng ya, sorry. Imam takbiratul ihram kita nyusul gitu kan. Allahu Akbar. Oke, baca iftitah dulu. Nah, kita lagi baca iftitah nih. Nanggung belum selesai, tapi imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang harus saya dahulukan? Ikut imam Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, apakah membarengi bacaan imam sedangkan kita suruh mendengarkan bacaan Al-Quran? Bukan barengin. Jadi kita bisa nyusul bacaan imam. Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, ada him, baru kita setengah berbisik bilang Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya, jadi bukan membersamai tapi mengiringi bacaan imam dalam persoalan Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama nih, ya. Nah, bisa juga yang kedua. Begitu imam jeda antara Al-Fatihah menuju ke ayat atau surat berikutnya, di situ kita membaca suratul Fatihah. Tapi nanggung Pak Ustadz, Fatihahnya belum selesai, imam udah kadung membaca bacaan berikutnya. Bagaimana? Selesaikan saja dulu Al-Fatihahnya. Setelah itu baru simak bacaan imam. Jadi teknisnya begitu ya. Kita pilih ketika imam bacaannya jahar, kita ikut dari awal. Imam wajib Al-Fatihah, apakah saya makmum wajib membaca suratul Fatihah? Ya wajib, karena rukun. Tapi ingat, bacaan kita ikut imam, makanya saya menyebutnya mengiringi. Nah, kita boleh pilih mana versi yang paling mudah untuk kita lakukan. Begitu ya. Jadi jangan paksakan. Sama juga kadang ada orang nih, catatan aja. Sujud terakhir boleh sambil doa misalnya ya, setelah subhanallah subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi selesai misalnya. Nah, kalau imam sudah bangkit untuk tahiyat, ya kita harus bangkit untuk tahiyat, jangan menyelesaikan doa kita di situ, gitu ya. Kadang kan ada lama dia sujud, imamnya mau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia duduk. Jangan. Tetap yang namanya bacaan dan gerakan ikut gerakan imam. Gitu ya Mas ya. Baik, yang lain? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari NQ 1 Portabit. Nama? Namanya Pak Ali Komarudin. Ini saya sampaikan, ini saya mau buat model khotib besok di tanggal 31 ini. Pencerahannya tentang ukasan Rabu ukasan yang jatuh pada hari Rabu terakhir bulan Syawal. Itu Al-Quran itu bagaimana? Atau berpendapat Ustaz bagaimana? Iya. Baik, ini pertanyaannya luar biasa juga ya, tentang rebo wekasan gitu ya. Sampai detik hari ini saya belum membaca atau mendengar dalil dari Al-Quran tentang kaidah atau ritual tentang rebo wekasan sampai hari ini nih Pak. Tapi memang waktu kecil SD, setiap hari rebo yang disebut rebo wekasan, guru-guru menganjurkan kita bawa ponggol. Ngerti ponggol? Ya, nasi besek kecil. Iya, pakai lauk, pakai gitulah. Dipincuk gitu ya, nasi pincuk. Iya, saya juga mau kalau ingat. Kalau ingat kecil emang senang, dan itu memang bisa dibilang makanan yang paling lezat pada masa itu. Karena sehari-hari kan kita makan cuma pakai garam. Iya, paling enak pakai bawang goreng. Nah, kalau rebo wekasan makanannya enak-enak. Tapi ingat, rebo wekasan itu disuruh bawa nasi pakai lauk semampunya ya. Tapi nanti ada namanya tabadul hadaya. Jadi kalau saya melihatnya di hikmah tabadul hadayahnya nih Pak, bukan pada kaidah-kaidah syariahnya yang saya tidak paham gitu ya. Karena bisa jadi ini adalah budaya baik yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu supaya sesekali kita, maaf ya, anak-anak yang tinggal di kampung yang hidupnya kurang beruntung sesekali bisa menikmati makanan enak di luar hari raya Idul Adha kan gitu ya. Karena memang momentum kita menikmati makanan yang benar-benar enak yang rebo wekasan. Apalagi kalau ketukuran makanannya sama makanan anak orang kaya kan gitu. Kalau anak orang kaya masih ada dagingnya. Kalau kita mah tempe tahu udah lezat banget itu, ya kan? Gitu Pak Ji ya. Jadi kalau bicaranya secara kaidah syariatnya bagaimana Pak Ustadz nggak tahu ya secara Al-Quran. Tapi kalau bicara hikmahnya tampaknya dari sabda Rasulullah SAW ya, tabadu tahabbu, bertukarlah hadiah niscaya kalian saling mencintai. Itu aja sih kalau mau dipakai, mungkin pakai dalil itu aja ya. Ya berbagilah niscaya kamu saling
mencintai satu sama lain, gitu ya. Ibu-ibu dari Cinere ada yang mau bertanya? Izin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Oh, belum ada. Oke. Saya ronda memang sampai jam 11.40 ya. Ya, Nanti kita Masya Allah. ya. Oke, Ustaz, mungkin bisa ditutupkan doa. baik. Baik Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudahi pertemuan hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan tangan, tundukkan kepala, hadirkan kekhusyuan. Semoga dengan khusyuk berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Belas kasihanilah ibu bapak kami ya Allah. Sebagaimana mereka telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Rabbana, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk hati. Jadikanlah di antara kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinal lati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyal lati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratal lati fiha ma'adina. Allahumma ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami, yang bersamanya kami perkokoh segala urusan-urusan kami. Ya Allahumma ya Allah, perbaikilah untuk kami dunia kami, yang di dalamnya kami bekerja dan berusaha. Allahumma ya Allah, perbaikilah untuk kami akhirat kami, yang di dalamnya kami kembali untuk menetap abadi. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.